Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Untuk itu, kalian persiapkan diri, siapkan buku tematiknya yaitu tema 6, alat tulis yang diperlukan, serta buku catatannya. Karena di akhir pembelajaran ini akan ada kuis, maka dari itu simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir karena jawaban kuis ada dalam video tersebut. Dan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar dalam pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan mengidentifikasikan hal-hal penting dari bacaan, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tulisan dengan tepat. Yang kedua, dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan cara perpindahan kalor secara percaya diri. Dan yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyelidiki tentang perpindahan panas secara konduksi dengan benar. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar pola lantai dalam tari, siswa mampu menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi daerah secara tepat. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita mulai pembelajarannya. Udara di luar dingin sekali sore ini. Angin bertiup cukup kencang, sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibunya memasak. Siti melihat ibunya menjerang air untuk membuat teh. Ibu, mengapa air di dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor itu? Padahal air itu tidak terkena air kompor langsung. Pertanyaan bagus, Siti. Kemarin kamu bercerita tentang perpindahan panas yang membuat panci logam ini menjadi panas jika diletakkan di atas api. Kali ini kamu penasaran dengan bagaimana air itu bisa mendidih. Iya, Bu. Kemarin aku membuat percobaan tentang konduksi, cara mengalirkan panas yang tidak menyebabkan perpindahan zat perantaranya, misalnya sendok logam yang terasa panas jika dimasukkan ke dalam air panas. Baiklah, Ibu mengerti. Kamu pasti masih sangat penasaran. Bagaimana kalau kita diskusikan dengan ayah? Sekalian, kamu bawakan teh hangat yang kamu buat itu untuk beliau. Ide yang bagus, Bu. Nah, ini kita akan bahas anak-anak yang terkasih tentang perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentunya kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu sebagai medianya, maka perpindahan kalor dengan secara konveksi akan menyertakan perantaranya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air.
Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya, demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Baik, anak-anakku yang terkasih, setelah kita membaca bacaan tadi, buatlah daftar-daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel di bawah ini untuk menuliskannya dan gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Paragraf 1, paragraf sampai paragraf 4, tulis di situ hal-hal yang penting yang kamu temui dalam bacaan tersebut. Selamat mencoba ya. Berikutnya, peristiwa perpindahan panas secara konveksi sering terjadi di sekitar kita. Namun, terkadang kita tidak menyadarinya. Mari kita lakukan kegiatan berikut untuk membuktikan peristiwa yang menunjukkan terjadinya perpindahan panas secara konveksi. Mari kita percobaan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah, yang pertama adalah segelas air panas. Yang kedua es batu. Dan yang ketiga air matang suhu ruang untuk membuat es batunya. Dan yang keempat, satu buah kantung plastik ukuran kecil. Yang kelima, satu buah karet gelang. Dan yang keenam, pewarna makanan. Nah, pada percobaan ini memerlukan beberapa es batu berwarna. Nah, oleh karena itu, buatlah es batu berwarna terlebih dahulu. Kamu dapat membuatnya sehari sebelum kegiatan percobaan ini. Langkah-langkahnya berikut ya. Bagaimana cara membuat es batu berwarna? Yang pertama, campurkan setetes pewarna makanan ke dalam air matang yang suhu ruang tadi yang sudah disiapkan. Yang kedua, masukkan air yang telah diwarnai ke dalam kantong plastik. Ikat kantong plastik tersebut dengan karet gelang. Dan yang keempat, masukkan kantong plastik berisi air ke dalam lemari es sampai membeku. Nah, es batu berwarna ini dapat diganti dengan es lilin ya, dengan warna-warni yang mungkin mudah didapatkan daripada kamu membuat dulu satu hari sebelumnya. Boleh ya. Baik, kita lanjut. Nah, langkah kegiatannya bagaimana? Yang pertama, siapkan satu buah gelas ukur sedang. Isi dengan air panas, usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat es batu yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas tadi. Jadi di dalam gelas sudah diisi air yang cukup panas ya. Kemudian masukkan es berwarna tadi ke dalam gelas air itu ya. Langkah berikutnya, amati es batu yang ada di dalam gelas yang berisi air panas tersebut. Nah, catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut ya. Apa yang terjadi kira-kira? Kalian bisa membayangkan ya. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini ya. Kalian jawab dulu boleh. Hentikan video ini, kemudian kalau sudah kita akurkan, siapa tahu sama hasilnya ya. Kita akurkan hasilnya ya. Baik.
Kita akan bahas bersama-sama hasil percobaan kalian dengan apa yang ada di layar. Yang pertama, bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu itu mencair? Nah, kalau mencair, mengapa demikian? Oke, jawabannya ukurannya mengecil dan mencair. Nah, peristiwa ini terjadi karena pengaruh kalor yang dirambatkan dari air panas. Itu. Yang kedua, es batu mencair karena mendapatkan panas. Oke, berasal dari manakah panas tersebut? Ya, berasal dari air panas. Yang ketiga, apakah zat perantara pada percobaan ini? Nah, zat perantaranya apa? Ya, yaitu air. Yang keempat, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Perpindahan panas pada percobaan ini dinamakan konveksi karena kalor berpindah disertai dengan pindahnya zat perantara. Yang kelima, sebutkan 3 peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Boleh merebus air, terjadinya angin darat dan angin laut, kemudian cerobong asap. Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari yang termasuk peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Kesimpulan, peristiwa penghantaran panas di mana zat perantara ikut berpindah disebut apa? Disebut peristiwa perpindahan kalor secara konveksi. Menarik sekali kegiatan percobaan tadi ya. Apakah kamu melihat sesuatu yang menarik dari percobaan tadi, Dayu? Tentu saja, Siti. Saya melihat ada pola aliran panas yang terlihat pada es batu berwarna tersebut. Bentuknya bagus, meliuk seperti penari. Wah, kamu pandai membuat persamaan, Dayu. Apakah sekarang saatnya kamu berlatih menari, Dayu? Bolehkah aku ikut bersamamu? Saya ingin mengamati beberapa gerakan tari daerahmu. Nah, demikianlah percakapan tadi. Begitunya akan kita bahas tentang pola lantai dalam seni tari. Nah, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, baik berpasangan atau penari berkelompok. Dalam tarian terdapat 2 pola garis dasar. Ada 2 pola garis dasar ya, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, pola garis lurus dibagi beberapa lagi, ada horizontal, ada vertikal, diagonal. Kemudian pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5 seperti pada gambar A. Nah, selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain adalah berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang, seperti gambar yang ditayangkan di layar ini, yaitu gambar B. Ya, jadi secara garis besar, garis lurus dan garis lengkung itu adalah pola dasarnya. Garis lurus dikembangkan menjadi horizontal, vertikal, dan diagonal. Kemudian garis lengkung ada lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Ini yang harus kita pahami tentang pola lantai pada seni tari. Nah, berikut adalah 2 jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tarian pertama itu ada yang disebut tarian jaran kepang, atau kita kenal dengan kuda lumping, yang berasal dari daerah Yogyakarta. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana.
Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan horizontal. Pola lantai pada tarian jalan kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari saja. Berbeda dengan tari Bedaya Semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini memiliki nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Ya. Nah, berikut perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nama dan gambar pola lantai pada setiap daerah di bawah ini. Yang pertama, di situ ada tari saman yang berasal dari Aceh. Pola lantainya apa? Kemudian gambar pola lantainya, ya. Ini kalian boleh mencoba. Yang kedua, tari sekapur sirih yang berasal dari Bengkulu. Nah, pola lantainya apa? Tolong digambar pola lantainya di situ, ya. Kemudian yang ketiga ada tari pendet dari Bali. Pola lantai seperti apa? Kemudian gambar pola lantainya. Dan yang terakhir adalah tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Pola lantainya seperti apa? Silahkan gambar pola lantainya, ya. Selamat mencoba, ya. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran ini diakhiri, mari kita jawab kuis yang ada di dalam video ini. Dan jawabannya jelas, kalian kalau memperhatikan dari awal sampai akhir, tentunya kalian bisa menjawabnya. Kuisnya ada 3 yang harus kalian jawab. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat belajar.